Baik, selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Aib Agustoluliu dengan NIM 19100160084. Oke, saya dari Fakultas Kedokteran. Malam ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan jamur sebagai pengganti praktikum dari kampus kami. Oke, ada 3 jenis pewarnaan yang akan saya jelaskan, yaitu pewarnaan gelam, pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelson, dan itu ada pewarnaan KOH. Nah, pertama itu pewarnaan gelam. Oke, jadi tujuan dari pewarnaan ini untuk melihat bentuk bakteri yang akan kita warnai dan melihat sifat gelam dari bakterinya juga. Nah, ada dua macam bakteri dalam pewarnaan gelam ini. Yang pertama itu ada positif dan negatif. Nah, yang positif ini warna ungu, yang negatif ini nanti warna merah. Nah, timbul pertanyaan, kenapa positif sama negatif nanti warnanya beda? Nah, jadi jawabannya ini faktor tebal tipisnya peptidoglikan. Nah, yang positif ada 30 lapisan peptidoglikan, sementara yang negatif ini ada 1-2 lapisan peptidoglikan. Oke, jadi untuk alat dan bahannya, yang pertama ada alat, akan saya sebutkan, yaitu yang pertama objek gelas, yang kedua ada OC, ketiga pipet tetes, keempat lampu Bunsen, selanjutnya alat preparat dan mikroskop. Dan bahan-bahannya yaitu bakteri A dan B, larutan air garam, 1 set cat garam, dan minyak imersi. Oke, saya akan menjelaskan tentang cara kerja pewarnaan garam. Pertama kita ambil kaca benda. Habis itu kita bersihkan dengan melewatinya di atas lampu Bunsen. Kita lakukan 2-3 kali. Selanjutnya kita kasih tanda kaca objeknya masing-masing A dan B. Bisa kita gunakan spidol permanen atau label di tepi kaca benda sudah disediakan. Nah, selanjutnya itu kita gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda untuk panduan nanti pada saat kita meletakkan suspensi bakterinya. Nah, selanjutnya kita teteskan air garam fisiologis di bagian tengah elips di kaca benda A dan B. Selanjutnya kita ambil satu biakan bakteri dan menggunakan OC ya, jangan lupa. Di situ kita suspensikan dengan air garam fisiologis. Kita menggunakan yang A dan yang B yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, selanjutnya itu kita buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A, dari kaca benda A, dari B, yang berasal dari kaca benda B. Jangan sampai tertukar ya. Selanjutnya itu dengan menggunakan gerakan melingkar keluar, jangan menggunakan gerakan melingkar ke dalam. Kita menggunakan gerakan ini dari penanda elips yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya itu kita keringkan preparat di suhu kamar. Atau bisa juga kita fiksasikan dengan melewatkan kaca bendanya itu di atas lampu Bunsen, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Habis itu kita letakkan kaca benda di atas rak preparat. Habis itu kita tuangkan dengan larutan kristal violet. Kita tunggu 1-2 menit. Habis itu kalau sudah kita buang zat warnanya. Habis itu kita cuci lagi. Lalu kita tetesi semua preparat dengan larutan Lugol. Kita tunggu 30 detik, habis itu kita buang larutan Lugol tadi. Habis itu kita cuci lagi ya. Nah, selanjutnya kita tetesi dengan zat warna kontras, yaitu larutan safranin. Kita tunggu sampai 2 menit. Selanjutnya kita buang zat warna dan kita cuci lagi dengan air mengalir. Selanjutnya kita keringkan preparat dan sekarang sudah siap untuk kita periksa di bawah mikroskop. Jangan lupa menggunakan perbesaran yang lemah sampai yang kuat. Dan kita gunakan minyak imersi pada lensanya supaya bisa lebih jelas. Ini hasilnya, yang negatif warna merah, yang positif warna ungu. Ini positif ungu, yang negatif warna merah ya. Oke, selanjutnya pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelson. Nah, tujuannya ini untuk melihat bakteri yang tahan asam dan bakteri yang tidak tahan asam. Nah, ini dijelaskan melihat bentuk sel bakteri yang tahan asam. Nah, yang tahan asam ini nanti berubah jadi warna merah
Sedangkan yang tidak tahan ini nanti jadi warna biru. Nah, muncul pertanyaan kenapa bisa jadi warna merah dan bisa jadi warna biru. Nah, sifat tahan asam ini dari bakteri karena ada asam mikolat di dalam dinding selnya. Jadi yang tahan asam nanti jadi warna merah karena di dinding selnya ini terdapat asam mikolat. Sedangkan yang berubah jadi warna biru ini tidak memiliki asam mikolat. Nah, untuk alat dan bahannya ini yang pertama alat. Ada objek gelas, masker, OC, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk bahannya sendiri ada bakteri, satu set cat BTA atau ZN, dan minyak imersi. Oke, cara pewarnaan tahan asam. Saya akan menjelaskannya. Pertama itu kita gunakan masker ya. Nah, selanjutnya itu kita ambil kaca benda terus kita bersihkan dengan cara melewatkan di atas lampu Bunsen. Nah, selanjutnya itu kita teteskan air garam fisiologis di tengah kaca bendanya. Habis itu kita buat preparat yang tipis dan rata seperti tadi. Selanjutnya itu kita keringkan preparat di suhu kamar atau bisa juga kita fiksasikan dengan melewatkan kaca bendanya itu di atas lampu Bunsen. Nah, selanjutnya itu kita letakkan kaca benda mendatar di rak preparat. Terus kita tuangi lautan karbol vaksin sampai menutupi semua permukaan kaca bendanya. Nah, habis itu kita lewatkan lagi di atas api sampai warnanya itu mengeluarkan asap. Tapi jangan sampai mendidih ya, cukup sampai ada asapnya saja. Habis itu kita ulangi sampai 3 kali. Selanjutnya itu kita tunggu sampai 5 menit. Nah, selanjutnya itu kita buang zat warnanya, terus kita cuci lagi dengan air. Selanjutnya kita lunturkan zat warnanya dengan alkohol asam sampai semua zat warnanya itu larut. Selanjutnya kita cuci lagi, habis itu kita tuangi preparat dengan larutan metilon blue. Habis itu kita tunggu selama 30 detik. Habis itu kita cuci, jangan lupa sekalian keringkan. Nah, sesudah kering sekarang kita bisa lihat di bawah mikroskop. Jangan lupa menggunakan pembesaran yang lemah. Habis itu pindah ke yang kuat. Oke, inilah hasilnya. Ini yang tahan asam warna merah, ini juga, ini. Yang berubah jadi warna biru ini tidak tahan asam. Mengapa? Karena tidak ada asam mikolat di dalam dinding selnya. Oke, selanjutnya ini pewarnaan KOH. Nah, jadi di pewarnaan KOH ini tujuannya untuk melakukan pewarnaan KOH di sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Nah, pewarnaan ini nanti yang kelihatan ini dinding sel dari funginya. Karena jaringan dari fungi cuma terlihat warna jernih karena terlarut atau terhidrolisis. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kita masih bisa melihat dinding selnya? Ini karena adanya alkali resisten glukan. Makanya kita masih bisa melihat dinding sel dari fungi. Oke, alat dan bahannya, saya sebutkan alatnya yaitu objek gelas, selanjutnya cover glass, ada jarum inokulasi, OC, mikroskop, pipet, pastor, dan lampu Bunsen. Nah, untuk bahannya sendiri yaitu cairan vagina dan KOH 10%. Oke, cara pengerjaannya ini akan saya jelaskan. Yang pertama kita ambil 1 tetes lautan KOH 10%. Jangan lupa ambilnya itu menggunakan OC ya. Habis itu kita letakkan di objek gelas. Jangan lupa kita panaskan OC-nya habis kita gunakan. Nah, habis itu kita ambil spesimen klinik yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita campurkan dengan KOH 10% di objek gelas yang sudah kita siapkan juga. Nah, selanjutnya itu sediaan kita tutup dengan cover glass. Selanjutnya kita panaskan, jangan lama-lama di atas api. Nah, sekarang sediaan sudah siap, kita lihat di bawah mikroskop. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, dan selamat malam.